warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya adalah Deru Mustafa. Saya dari Panitia Subacara Expo Teknologi di acara Engine Tune Up Himpunan Mahasiswa Mesin tahun 2021. Nah, di sini kita akan mereview suatu alat yang dibuat oleh seseorang yang dimana beliau sendiri sekarang berada di Kalimantan. Jadi kita tidak bisa untuk mereviewnya atau mewawancarainya secara langsung. Dan kali ini kita akan mewawancarainya secara virtual dari alat itu dan juga akan kita mereview dari alat itu secara virtual. Jadi daripada teman-teman makin penasaran, yuk langsung aja kita wawancarainya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa take video pada sore ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dan terutama Pak Joko yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja untuk wawancaranya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya akan wawancara terlebih dahulu kepada Pak Joko yang punya alat dari mesin tusuk sate ini. Mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak di pembukaan ini. Ya, semoga nanti dengan ikut serta dari mesin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Oke, kalau memang dirasa cukup bisa kita lanjut aja ke agenda wawancaranya ya. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan itu apa latar belakang Pak Joko itu membuat mesin tusuk sate ini? Oke, untuk awal mulanya sebenarnya kita membuat mesin itu dari tahun 2017. Awalnya hanya untuk digunakan sendiri, produksi tusuk sate sendiri. Cuman lambat laun ternyata cukup banyak permintaan mesin-mesin tusuk sate setelah kita upload di tahun 2017 tersebut. Makanya jadi kita lanjut terus untuk produksi mesin. Oke, kalau gitu Pak, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bahan-bahan apa aja sih Pak yang ada di alat mesin tersebut Pak? Untuk bahannya tentunya seperti besi, siku, 44, 55, strip, as, gear, rantai, puli dinamo, pisau-pisau, dan kebutuhan lainnya sih Mas. Kalau untuk fungsi dan cara penggunaan alat tersebut bagaimana Pak? Jadi untuk jenis mesin tusuk sate sebenarnya ada berbagai macam. Hanya saja yang di sesi kali ini mungkin jenis 3-in-1 besar. Yang fungsinya pertama untuk pembelahan bambu, lalu lanjut ke penipisan, yang nantinya akan keluar bambu yang sudah ditipiskan sebanyak 4 lembar, 3-4 lembar tergantung ketebalan bambu, lalu pindah ke proses ke sebelah untuk serut keluar 4 lidi bulat. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu untuk jenis 3-in-1. Kelebihan dan kekurangan alat dari material hingga fasilitas apa aja Pak? Tidak bisa untuk digunakan pada saat bambu itu terlalu basah, karena sering terjadi selip jika bambunya terlalu basah. Untuk bahan-bahan yang digunakan sementara masih cukup banyak orang jual, jadi tidak ada kesulitan. Sementara di kekurangan di bahan baku yang terlalu basah tidak bisa langsung diproses, dibiarkan dulu setengah kering, baru kita lanjut untuk produksi tusuk sate. Mungkin setelah sesi wawancara ini akan ada sesi tanya jawab Pak dari teman-teman semua. Dari teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan raise. Ya, silakan Kang Didik. Saya ingin bertanya untuk Pak Joko. Okay. Kan biasanya tuh dalam proses pembuatan alat itu kan biasanya ada yang namanya kendala-kendala gitu ya Pak. Nah mungkin dari Bapak sendiri bisa menjelaskan nggak Pak apa kendala-kendalanya saat Bapak pembuatan alat ini? Misalkan seperti alat bahan-bahannya susah dicari atau pemasangannya susah atau apa gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Sebenarnya untuk kesulitan di apa ya Mas ya, kalau untuk bahan hampir semua kebutuhan saja itu ada di wilayah. Untuk perakitan mungkin ya, karena dibutuhkan untuk tenaga ahli seperti itu. Jadi walaupun saya punya tenaga kerja, tetap kita juga ke lapangan, ke bengkel
untuk memastikan unit itu betul-betul sudah siap digunakan untuk produksi atau belum. Sehingga tidak hanya sekedar bisa berputar saja seperti itu. Jadi butuh ketelitian, telaten dalam pengerjaan unitnya, presisi seperti itu. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Kan tadi Bapak bilang ya, awalnya itu pas pembuatan alat ini untuk diri Bapak sendiri. Nah, terus itu Bapak kenapa bisa tiba-tiba untuk dipasarkan ke masyarakat ya, Pak? Apakah memang ada saudara Bapak atau teman Bapak yang ingin penasaran dengan alatnya jadi ingin membeli, atau emang Bapak sengaja memasarkannya, Pak? Oke, untuk awalnya kita itu memang produksi atau membuat alat itu untuk digunakan sendiri. Karena kan awalnya 2017 itu saya bikin alat untuk digunakan sendiri, produksi sendiri. Lambat laun ternyata banyak peminat dari mesin-mesin tusuk sate. Waktu itu kan masih cukup jarang pembuat mesin sate. Apalagi jenis-jenis 3-in-1 yang dulu itu hanya 2-in-1, 2 fungsi dalam satu mesinnya. Makanya kita berpikir keras gimana caranya membuat mesin itu supaya bisa digunakan hanya cukup satu mesin, tapi sudah bisa produksi UKM kecil di rumah. Setelah kita upload di YouTube mesin pertama tahun 2017, ternyata viewernya banyak sekali sehingga perminatnya ya cukup banyak sehingga kita bisa berkembang dari YouTube itu. Oke, terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Untuk dari umur alat ini kira-kira bisa bertahan berapa tahun ya, Pak? Kan yang namanya bahan-bahan pasti ada penyusutan alat, penyusutan bahan-bahan gitu. Mungkin dari Bapak sendiri tahu nggak gitu, maksudnya umurnya alat itu sampai berapa tahun atau berapa bulan? Mungkin itu aja, Pak. Oke, sebenarnya untuk keawetan itu tergantung penggunaan. Semenjak kita pakai dari tahun 2017 itu sudah produksi kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Itu keausan hanya terjadi pada pisau. Untuk pisau itu kan ada sistem apa ya, Mas? Per kapasitas dia sistemnya ganti, sedangkan roll juga sama, semakin digunakan dia akan semakin aus, sehingga harus diganti dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Tergantung penggunaan. Oke, makasih, Pak. Nah, kan ini namanya juga alat baru ya, Pak. Mungkin untuk spare part-nya itu seperti pisau atau itunya, itu nanti kalau misalkan sudah aus, itu Bapak memproduksi juga untuk menjual spare part-nya aja atau harus satu set, Pak? Kan takutnya ada customer yang misalkan udah 3 tahun tuh, terus pisaunya itu udah aus. Nah, mau nggak mau kan customer harus ganti pisaunya aja ya. Apa harus beli baru gitu, Pak? Oke, sebenarnya untuk pisau, roller, dan bearing, komponen lainnya, as, gear, dan lain-lain, kita selalu menyediakan. Jadi untuk pembeli mesin-mesin dari saya itu biasanya untuk pembelian spare part langsung ke saya lagi. Jadi spare part selalu tersedia. Oh, berarti bisa beli bagian-bagian spare part juga ya, Pak? Nggih, bisa, Mas. Seperti pisau dan rollernya itu yang utama biasanya sih. Kalau untuk yang lain itu sebenarnya minim perawatan atau minim kerusakan. Hanya sering terjadi pada roll dan pisaunya, karena kan itu sistemnya dilewati bambu terus sehingga cepat mengalami keausan. Jadi sistemnya nanti diganti berkala seperti itu. Ada kekurangannya nggak, Pak? Dan misalkan seandainya ada kekurangannya itu, bisa dijelaskan nggak, Pak? Maksudnya itu ke depannya itu harus seperti apa agar alat ini bisa lebih maksimal lagi untuk bekerja dan bisa lebih sempurna lagi? Oke. Semoga ke depannya ya untuk seperti pisau-pisaunya tentunya bisa bertahan dengan kapasitas yang lebih besar lagi sehingga nanti penggunanya jadi lebih awet. Untuk rollernya ke depannya dengan bahan yang berkualitas bisa lebih awet. Kekurangan yang utama sebenarnya di mesin 3-in-1 besar ini tidak sama dengan 3-in-1 mini. Untuk yang mini itu konsumsi listrik kecil 250 watt, sedangkan 3-in-1 yang besar itu membutuhkan listrik 1.300 watt. Jadi kedepannya semoga dengan
pengeluaran atau perkembangan zaman nanti bisa membuat mesin dengan konsumsi listriknya, tapi kapasitasnya sama besar dengan triton yang baru. Mungkin makasih Pak atas jawabannya. Tukang Rifki yang ingin bertanya dipersilakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, apakah semua jenis bambu bisa dibuat di alat itu atau hanya beberapa jenis ya Pak? Itu Pak. Oke. Sebenarnya segala macam jenis bambu bisa menggunakan, hanya saja ada resiko dan kekurangannya masing-masing. Kenapa? Sistemnya seperti ini. Beberapa jenis bambu itu mempunyai kadar air yang berlebihan. Dengan beberapa jenis bambu mempunyai warna yang kurang cerah, sehingga tidak cocok untuk dijadikan tusuk sate. Tetapi tetap bisa dijadikan tusuk sate sampai keadaan bulat dan runcing, hanya saja nanti kualitasnya tidak terjamin atau tidak baik. Yang paling baik untuk jenis bambu sendiri yang saya pakai produk di sini jenis petung, jenis bambu ori, dan bambu ampel. Izin bertanya lagi Pak, kalau menggunakan kayu itu bisa atau enggak ya Pak? Menggunakan kayu misalkan kayak balok terus kayu jati gitu bisa enggak ya? Buat alat itu khusus bambu doang gitu. Kalau untuk jenis mesin 3-in-1 itu khusus bahan baku bambu, Mas. Tidak bisa menggunakan kayu. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sami-sami. Mungkin dari Pak Joko bisa menjelaskan cara pengoperasian alat mesin tusuk sate tersebut, Pak. Kita jalankan mesinnya. Untuk 3-in-1 besar milik saya ini, keunggulannya yang terbaru dia memiliki pisau pembelah. Sehingga bambu yang tadinya sudah dipotong ukuran tusuk sate ataupun lidi sangkar ataupun sumpit sudah bisa diproses dengan cara langsung dibelah dua. Bambu setelah dipotong ukuran tusuk sate dibelah dua, jadinya seperti ini. Dan nanti cara masukkannya gini, tangannya agak dipucuk aja atau pakai sarung tangan namanya. Megangnya jangan terlalu kuat, jadi ditempelkan dinding sini harus rata semua, baru didorong maju. Oke, kita coba ya. Tempelkan, dorong maju. Nah, seperti itu ya. Ulangi lagi. Usahakan pas bambu segar. Kalau pas bambunya kering agak alot, Mas, susah di sini. Sebaiknya pas bambu baru dipotong langsung diproses. Setelah sudah tipis seperti ini, nah baru dijemur. Nanti sudah setengah kering, baru kita proses di serutnya. Oke, kita cepatkan sedikit. Pas tinggal sedikit ini agak susah, Mas, jadi hati-hati, agak ditempelkan terus diluruskan gitu, Mas. Untuk hasil yang keluar dari mesin pembelah atau bagian pembelah dan penipis itu tergantung ketebalan bambu. Jikalau bambunya tebal itu akan keluar 4 lembar, tapi kalau bambunya tipis keluar 1, 2, atau 3. Kita coba bagian yang tebal, 4 lembar. Jadi tergantung ketebalan bambu. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau nanti sampean dapat belahan yang sudah seperti ini kalau sampean dorongnya belok nanti bisa rusak bambunya, tinggal separuh. Jadi dipasang ini, Mas, saya bikinkan stopper. Jadi kalau dapat bambu yang sudah liningan seperti ini dipasang seperti ini. Nah, jadi nanti kita dorongnya bisa lurus kayak gitu. Oke. Untuk lidi sangkar juga nggak masalah, walaupun panjangnya sampai 1 meter, yang penting pas bambunya. Kita pindah ke sebelah untuk proses penyerutan. Oke, ini proses penyerutannya. Bambu yang sudah ditipiskan tadi, jalur masuknya, tempelkan dinding, lalu kita dorong maju. Keluarnya 4 lidi bulat. Bisa disetting keluar 5 lidi bulat, tergantung diameter yang kita inginkan. Biasanya untuk pemula saya setting di 4 lidi bulat, karena ada kontur bambu tersendiri untuk yang keluar 5 lidi. Oke, kita ulang lagi. Tempelkan dinding, dorong maju.
lidi bulat ini langsung ukuran tusuk sate. Kelebihan dari mesin saya sendiri bisa proses pendek. Yang bagian dioli yang ini aja, ini dioli, ini juga dioli bagian lubang-lubang ini supaya dia nggak karatan. Oke, tempelkan dinding, baru dorong. Luarnya 4 lidi bulat, 3 mili. Pas sudah kayak gini, pas proses serut usahakan bambunya setengah kering. Jadi kita nyerutnya lancar. Sampahnya langsung terbang ya. Kulitnya di atas di bawah tidak masalah, tergantung settingan dari pisaunya aja. Nah, seperti itu ya. Tinggal kecepatan tangan. Nah. Yang penting sampahnya langsung terbang, nanti nyerutnya lancar. Tapi kalau sampahnya kadang nyangkut, dia nanti proses nyerutnya agak susah. Oke, 4 lidi bulat 3 mili mas. Ini harusnya disortir dulu tadi ya. Kalau ada sampah di situ sangkut diambil dulu mas. Pokoknya serutnya harus prosesnya setengah kering supaya lancar. Basah juga bisa, cuman resikonya selip itu besar gitu. Oke, 4 lidi bulat mas ya. Kita percepat. Seperti itu. Jadi tergantung kecepatan operatornya. Kita coba yang panjang untuk lidi sangkar ya. Kerangka layang-layang juga bisa. Agak mundur dikit. 4 lidi masih. Kita percepat. Sangat nyaman sekali, suaranya tidak ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Tutorial cara kerja mesin 3-in-1 besar dari saya. Terima kasih untuk Pak Joko yang sudah menjelaskan alat mesin tusuk satenya dan juga sudah mau diwawancarai oleh kami dari panitia Engine Tune Up sub acara Expo Teknologi. Baik, terima kasih untuk Pak Joko dan teman-teman semua yang sudah hadir. Mungkin bisa saya tutup. Sebelumnya mohon maaf dari saya jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Joko. Semoga usahanya sukses. Oke, amin. Sampai sukses, sampai lancar selalu, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sami-sami.